Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tuan Wu berkata, "Apa kau berani menentangku?" Orang itu membalas, "Bagaimana kalau aku menentangmu? Berarti kau cari mati." Lalu orang itu seperti terkena sebuah skill dari Tuan Wu. "Hei, ada apa dengannya?" Lalu Tuan Wu menyentuh jidatnya. Dia berkata, "Jiwanya sudah ditelan olehku. Dia mati." "Hah? Jiwanya dimakan? Bagaimana bisa? Siapa lagi yang mau menentang pendapatku sekarang?" Tuan Wu melanjutkan, "Semua kembali ke dalam air. Gak ada yang boleh mundur tanpa perintahku. Kalau tidak, kematian kalian akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Ayo, lebih jauh lagi." Dan mereka semua pun maju. Satu orang ada yang tertarik ke bawah air. "Serang!" Mereka menyerang buaya itu. Tapi buaya itu sangat kuat. Buaya itu ditarik ke atas keluar air. "Cepat, bawa dia ke darat." Lalu Tuan Wu menyerang. "Lihat aku!" Dan dia menapak ke hidungnya buaya, lalu menyerang buaya itu dan langsung membunuhnya. Hahaha. "Tuan Wu, di belakangmu masih ada." Ternyata ada lagi yang muncul. Kenapa buaya masih muncul lagi? Ternyata yang kali ini muncul lebih besar. Maknya kali ya. Lalu tiba-tiba buaya itu berbicara, "Kalian membunuh anakku. Kalian semua harus mati." Dia ngomong bahasa manusia. Ini baru beneran penjaga asli buah Vermilion itu. Hah, ini baru beneran raksasa asli. Dengan satu serangan, dia langsung membunuh Ciyun. Ya, padahal gue ngarepnya dia dibunuh Cenmo, bukan dibunuh buaya. Kecewa gue. Melihat itu, semuanya ketakutan dan langsung kabur. Ini gak mungkin bisa dikalahkan. Kabur! Tuan Wu berkata, "Jangan takut, mari kita serang bersama. Jangan takut cuma karena itu." Dengan satu serangan, Tuan Wu langsung dibelah badannya menjadi dua. "Ayo, lari!" Saat Yan Er kabur, ternyata ada Cenmo yang pergi ke arah buaya itu. "Cenmo, kenapa kamu di sini? Cepat kabur!" "Jangan takut, kamu tidak akan mendapat masalah kalau ada aku di sini." Beberapa orang berkata, "Dari mana anak ini? Apa yang dia lakukan? Dia nggak akan masuk kan?" Cenmo berkata, "Oi, jadilah tungganganku. Dengan begitu, aku tidak akan membiarkanmu mati." Buaya itu membalas, "Walaupun mati pun, kau nggak akan bisa membuatku menjadi tungganganmu. Kau cari mati." Kau menolaknya. Hah, sayang sekali. Lalu Cenmo menggunakan skill membelah gunung, dan dengan serangan itu dia memotong tangan kiri buaya itu, dan buaya itu langsung menyelam ke bawah air. Dia berkata, "Selama aku tinggal di dalam air, kau gak akan pernah bisa mendapatkan buah Vermilion berdaun 3 itu." Buaya emas itu ketakutan. Aku rasa dia gak akan keluar lagi. Tapi dia gak terkalahkan dalam air. Kayaknya gak ada yang mau mendapatkan obat ajaib itu lagi. Dalam hati Cenmo, karena buaya bersisik emas ini mengenali buah Vermilion berdaun 3, dia pasti tahu efeknya. Kalau dimakan, gak akan mudah bagiku untuk membersihkannya. Kira-kira masih ada waktu 1 jam. Aku gak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku cuma bisa pakai trik itu. Lalu Cenmo berjalan maju ke arah kolam itu. "Hei, dia mau masuk ke dalam air kah?" "Hah? Ya gila, dia turun ke air cuma buat dimakan." "Cenmo, kau harus hati-hati." Saat Cenmo maju, "Hah, melayang? Apa yang terjadi di sini?" Ternyata Cenmo berjalan di atas air. "Hei, coba kalian lihat rambutnya berubah menjadi abu-abu. Apa dia berubah menjadi tua?" Dia sepertinya menggunakan beberapa metode rahasia. Buset, persis kayak Monan ya. Dia sampai sini ya, rambutnya jadi putih. Monan juga rambut putih. Ini rambutnya perak sih, lebih ke abu-abu, perak, silver gitu. Lalu Cenmo menggunakan skill membelah sungai. Cenmo menyerang ke dalam air, dan ternyata dia berhasil mengenai buaya itu, dan buaya itu langsung terbelah 2 dan langsung terbunuh. "Cenmo, apa kau baik-baik aja?" Cenmo merespon, "Aku nggak apa-apa, aku hanya perlu istirahat." Yan Er bertanya, "Apa monster itu udah mati?" Cenmo menjawab, "Iya, monster itu udah mati. Kalian antar gadis ini pulang dengan selamat. Jaga sikap kalian. Jangan pikir aku nggak berani membunuh manusia. Percayalah pada kami akan melakukan yang terbaik." Dan Er berkata, "Cenmo, apa kamu akan mengambil buah itu? Aku bisa menunggumu." Cenmo membalas, "Nggak perlu, kau pulanglah duluan." "Baiklah, aku pulang duluan." "Cenmo, berhati-hatilah." "Ya, aku mengerti." Cenmo pun pergi ke buah itu. Dalam hati Cenmo, buah ini akan segera matang. Baunya sangat enak. Buah ini udah siap dipetik. Lalu Cenmo memetiknya. "Aku belum memiliki wadah penyimpanan, jadi aku perlu memurnikan buah ini menjadi pil setengah jadi untuk memastikan bahwa khasiatnya tidak akan hilang." Nah, selesai. Sayangnya,
nggak ada yang tahu ketiga daun ini juga obat mujarab langka. Genangan air ini gelap seperti tinta dan mengandung energi logam yang sangat kuat. Alasannya adalah lalu Chenmo melakukan sesuatu dan tampak seperti bebatuan aneh karena ini benar aja, karena kristal giok emas ini. Benda ini yang membuat air di sini menjadi gelap seperti tinta. Apalagi kedalaman tempat ini mengandung sumsum batu giok kristal emas yang akan memungkinkanku untuk mengolah tubuh elemen emasku hingga penguasaan yang luar biasa. Lalu kita melihat di lembah putus asa ada banyak sekali wanita yang menari dan ternyata itu ada Lin Sui. Lin Sui sedang ditahan. Orang itu berkata, "Aku akan menghisap semua yin energi milikmu, tapi aku tidak akan membunuhmu." Orang ini adalah Kui Yo Kwang. Masterku tidak akan melepaskanmu. Itu bagus. Aku jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk mencarinya. Lagi pula, aku disembah oleh keluarga Lin. Jadi aku harus meminta penjelasan dari dia atas kehancuran keluarga Lin. Kita melihat di tepi danau Yang Kui, Sekte Heavenly Ghost datang untuk balas dendam pada Chenmo atas kematian Qiu Wusheng. Songzi bertempur 3 kali berturut-turut dan akhirnya dikalahkan oleh Huang Shirong, murid kedua dari Sekte Heavenly Ghost. Orang ini adalah Huang Shirong. Ini dia orangnya. Master, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa harus kita membunuh dia untuk membalaskan dendam dari Qiu Wuming? Nggak, sembunyikan aja dua wanita yang tinggal bersama Chen Songzi. 3 hari lagi di tempat ini biarkan Chenmo datang dan menerima kematiannya. Jika tidak, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Orang ini adalah pemimpin Sekte Heavenly Ghost, Ku Qiansha. Sekarang kita kembali ke Chenmo. Chenmo sedang berkultivasi. Dalam hati Chenmo, tubuh elemen emas milikku ini telah mencapai tingkat master dan tahap kultivasiku telah maju ke tahap ketiga, alam kondensasi Qi. Hanya segini batu giok yang tersisa. Aku akan menggunakannya untuk meningkatkan senjata spiritualku. Pedang kecil yang aku dapat dari pelelangan bawah tanah juga sudah ditingkatkan. Sekarang aku bisa menyembunyikan pedang di dalam tubuhku karena aku telah mengolah tahap pertama dari teknik 10.000 pedang dari sekte 10.000 pedang. Sekarang aku sudah bisa pulang. Dimana Chenmo? Apa dia belum datang juga? Tuan muda akan segera datang. Lepaskan dulu kedua wanita itu. Jangan khawatir, asalkan Chenmo mati, aku akan melepaskan mereka. Qiansha berkata, "Aku lelah menunggu. Bunuh aja dulu Pak Tua itu." "Baik, aku akan memakan jiwamu." Dalam hati Songzi, sebelumnya dia tidak menggunakan roh iblisnya. Sepertinya kali ini dia akan membunuhku. Songzi menyerang balik. "Penghancur gunung." Hah? Kau emang kuat, tapi kau udah terlalu banyak menghabiskan energimu. Sepertinya kau hanya bisa menggunakan jurus itu beberapa kali aja. Tuan muda, di mana Anda? Lalu tiba-tiba ada yang menyerang hantu itu. Ternyata itu Chenmo. Dia datang bersama Sangsang dan juga Cinceng. "Tuan muda, aku dengar bahwa kau bisa menggunakan kekuatan petir milik Master Surgawi. Aku ingin melihatnya." "Baiklah, tapi sebagai gantinya, aku ingin nyawa kalian." Lalu Chenmo memunculkan petirnya. "Mundur!" Lalu si Qiansha mengeluarkan hantu miliknya dan menyerang ke arah Chenmo. Tapi Chenmo dengan mudah langsung menahannya. "Chenmo, kau telah membunuh muridku, Qiu Wuming. Kau harus memberiku penjelasan. Berkat kekuatanmu yang luar biasa, asal kau menyembahku sebagai guru, aku akan melupakan apa yang pernah terjadi. Dan aku akan memberikan apapun yang kau butuhkan. Kau ingin aku menjadi muridmu? Apa kau pantas? Kalau begitu, hidupmu akan berakhir di sini. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari hantu iblis abadi." Lalu Qiansha menggunakan skill Ghost Claw atau cakaran hantu. "Makan dia, telapak tanganku." Hantu tidak abadi. Lalu Chenmo memunculkan aura yang sangat kuat dan Chenmo berhasil menahan serangannya. "Master, apa kau baik-baik aja?" "Tenang aja, serangan itu tidak akan bisa melukaiku." Tapi sepertinya kekuatan Chenmo ada di tingkat Grandmaster. "Hah? Grandmaster? Di usianya yang sangat masih muda? Ini mustahil." "Iya, pasti ada rahasia pada anak ini. Master, kita harus menangkapnya dan dapatkan rahasianya. Sekte kita akan menjadi lebih kuat." Qiansha berkata, "Baiklah, kalian bantu aku untuk mengalahkannya." "Ada apa? Apa kalian sedang mengatur strategi licik?" "Kalian semua memilih lawan yang salah." Lalu mereka menyerang Chenmo secara bersamaan. "Sekarang, walau kau memohon ampun, sudah terlambat. Bunuh dia!" Lalu Chenmo lenyaplah. Menggunakan petir dari tangannya, dia menyerang mereka semua. Dalam hati Chenmo, pukulan ini menghabiskan setengah dari kekuatan spiritualku. Tapi aku masih belum mengalahkan pemimpin mereka. Pemimpin sekte benar-benar kuat. Kau telah membunuh murid dari sekteku. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menghancurkan tulang dan abumu dengan memanggil roh penjaga gunung. 10.000 hantu. Ribuan hantu ini bisa menghancurkan dunia. Lalu banyak sekali hantu keluar dan mereka mulai pergi tak terkendali. Sangsang berkata, "Begitu banyak roh jahat." Cinceng berkata, "Aku tidak khawatir sebelumnya, tetapi sekarang apa bisa Chenmo menang?" "Tuan muda ingin menghancurkan dunia hanya dengan hantu-hantu itu? Aku memiliki pedang yang bisa membunuh 1000 hantu." Lalu Chenmo mengeluarkan sebuah pedang dan langsung menyerang roh-roh jahat itu. "Hah? Siapa kau sebenarnya?" "Aku seorang kultivator." Seorang kultivator? Tiba-tiba muncul seperti cahaya yang sangat cerah dari Qiansha. Dia langsung bersujud, "Tolong ampuni hidupku. Aku bersedia menjadi anjingmu." Chenmo berkata,
tubuh dan jiwamu rusak. Cederanya sangat serius. Kau harus menggunakan pil Yang Shen untuk mengobatinya. Aku akan meminta Chuencong dan yang lainnya mencari bahan-bahannya. Terima kasih Tuan Muda. Chen Mo melanjutkan. Ada yang harus aku tangani. Kau bertanggung jawab untuk menjaga Chen Songce. Baiklah, kita melihat. Aduh, selamatkan kami. Tolong, selamatkan kami. Kau datang juga mengisi ulang yin dan yang dengan menyedot dari manusia lain. Itu akan membuat dewa marah. Itulah sebabnya kau bersembunyi di tempat seperti ini. Kau bisa tahu metode kultivasiku hanya dengan melihat. Gak heran kau bisa membunuh Lin Xiao dengan mudah. Aku bukan bersembunyi di sini. Aku hanya tidak ingin keluar. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan yang indah dan juga air yang jernih. Ini adalah surga di bumi. Kalau aku nggak ingin keluar, siapa yang berani memaksaku? Lin Sui berkata, Tuan, balas dendam ibuku dan aku dengan membunuhnya di sini. Yao Kuang berkata, awalnya Lin Xiao menyembunyikan produk yang bagus. Dia pantas mati. Tapi akhir-akhir ini aku mendapat banyak keuntungan darinya. Mari kita bicarakan Lin Xiao. Aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Lalu Chen Mo langsung maju menyerang. Hah? Dan dengan cepat Yao Kuang langsung menghindar. Kalian berdua, minumlah pil Pei Yuan Tan. Itu bisa menyembuhkan kalian. Terima kasih Tuan. Tuan, dia disembah oleh keluarga Lin dan telah berada di alam master selama beberapa dekade. Kekuatannya luar biasa. Bajingan semacam ini yang mengandalkan jiwa manusia untuk memperpanjang hidupnya, aku harus mengirimnya ke neraka. Bocah, kaulah yang akan pergi ke neraka. Dia maju menyerang Chen Mo, tapi Chen Mo berhasil menahannya. Dalam hati Chen Mo, chip perlindungan tubuh mungkin adalah versi lemah dari kekuatan spiritual dari kultivator abadi. Yao Kuang berkata, senjata apa yang kau sembunyikan? Ini bukan senjata tersembunyi. Ini adalah pedang terbang dari pedang abadi. Pedang abadi yang hanya ada di legenda. Bagaimana mungkin muncul di dunia nyata? Aku telah membunuh yang abadi dan juga membunuh naga. Hal apa lagi yang kau mau tanyakan padaku? Ingatlah nama pedang ini, Cantian. Tuh, disuruh inget tuh nama pedangnya tuh. Namanya Cantian. Sedangkan Yao Kuang menggunakan skill Yin Yang Burst Fist. Dia mencoba menahan serangan Chen Mo, tapi gagal. Dan serangannya masuk dan mengenai Yao Kuang. Ilmu pedang macam apa itu? Kau nggak lagi perlu tahu jawabannya. Maafkan aku. Harta milikku, tempat ini, dan semua wanita di sini, semua milikmu. Chen Mo membalas, apa kau bodoh? Kalau kau mati, tentu saja semua akan menjadi milikku. Chen Mo berkata, aku serahkan semua padamu. Baik Tuan Muda, suruh orang untuk menyelamatkan wanita di sini dan geledah tempat ini. Harta di sini milik keluarga Linmu. Baik, Lin Sui berkata, benda ini aku temukan di bawah kursi aula utama. Mungkin benda ini berharga. Benarkah? Ini sisa latihan yang tidak sesuai aliran. Terserah mau kau apakan. Dan ini adalah, dalam hati Chen Mo, cincin penyimpanan. Ini benda yang bagus. Meski ruang penyimpanan di sini hanya 4 atau 5 meter persegi, itu udah cukup untuk saat ini. Di kain kuning ini tertulis bahwa cincin ini berasal dari Gunung Void. Pang Shiyuan pernah berkata bahwa memasuki Gunung Void harus menjadi seorang master. Sepertinya aku perlu pergi ke sana untuk mencari sumber daya untuk berkultivasi. Sekarang kita melihat di Caisang Villa. Di Villa Chuencong, Chen Mo berkata, kalian memiliki semua bahan obat yang aku butuhkan. Jadi aku bisa menyempurnakan pil Yang Shen untuk menyembuhkan Chen Songce. Dalam hati Chen Mo, tampaknya kelompok orang kaya ini masih sangat berguna. Chen Mo berkata, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menghadiahimu dengan pil Pei Yuan Tan agar kau tetap kuat di masa depan. Wen Chong berkata, terima kasih Tuan Chen. Tuan Chen, aku juga membantu menemukan bahan obat. Pilnya udah habis. Kalau kau mau, silahkan cari bahan-bahannya. Nanti akan kubuatkan lagi. Dan aku akan menyimpan sebagian besar pilnya. Dalam hati Chen Mo, kuanggap itu sebagai biaya produksi. Xia Qingang berkata, Tuan Chen, beberapa hari lagi akan diadakan kit KTT. KTT, apa tuh KTT? KTT apa guys? Yang tahu bisa komen ya. KTT di Qianye. Dan semua selebritas Qianye akan hadir. Dengan status Anda saat ini, Wang Changru, orang terkaya di Qianye, nggak ada apa-apanya. Dalam hati Chen Mo, Wang Changru, ketua grup Kuang Han, orang terkaya di Qianye. Dia pelaku utama yang menyebabkan kehancuran keluargaku di kehidupan sebelumnya. Chen Mo berkata, aku akan pergi ke KTT tersebut, tapi kau daftarkan atas namamu. Baik Tuan Chen, Tuan Muda. Chen Mo berkata, itu adalah pil Yang Sheng yang dapat memperbaiki jiwamu yang terluka. Kau akan segera pulih. Terima kasih Tuan Muda. Setelah memakan pil itu, beberapa lama kemudian Song Zi pun sembuh. Dia berkata, muridmu berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Tampaknya pil Yang Shen ini membuatmu mendapatkan banyak keuntungan. Jika bukan karena waktu latihanmu terlalu singkat dan akumulasi cimu nggak mencukupi, kau pasti udah memasuki ranah transformasi saat ini. Master, aku yakin bahwa aku akan menjadi master dalam 3 bulan. Gak perlu menunggu 3 bulan. Aku akan membantumu mencapainya sekarang juga. Oke, mari kita mulai. Baik Master, konsentrasi. Lalu Chen Mo mulai melakukan sebuah ritual mungkin. Void Levitation, Master transformasi. Terima kasih Tuan Muda, aku nggak bisa membalas kebaikanmu. Gak perlu seperti itu. Bangunlah, bersiaplah, ikut aku ke Qianye besok pagi. Baik Tuan Muda. Lalu keesokannya, Sang Sang berkata, nafas yang kuat ini, Chen Songzi telah menjadi seorang master. Dalam hati Qing Cheng, sebulan yang lalu, Chen Songzi sama sepertiku, hanya orang biasa. Sekarang telah menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia seni bela diri. Kecantikan seperti apapun akan sirna, tergerus usia dan penyakit. Hanya dengan mengikuti Chen Mo,
aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Sangsang berkata, Nona, kau mau pergi kemana? Cincang menghampiri Chenmo. Chenmo, ada apa? Aku ingin kau menjadi guruku. Asal kau mau mengajariku metode kultivasi, aku akan bayar berapapun harganya. Dalam hati Chenmo, apa dia salah paham? Chenmo berkata, kau, tekadmu gak buruk, tetapi kau masih kurang ketekunan. Ketekunan? Baiklah, mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan menyajikan teh dan tuangkan air, bersihkan tempat tidur, dan selimutmu sampai kau setuju untuk menerima aku sebagai murid. Sangsang berkata, Nona, apa Anda yakin ingin melakukan itu? Aku nggak yakin kau bisa melakukan itu semua. Setelah itu, Chenmo pun berkultivasi. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Masuk. Ternyata itu adalah Cincang. Wow. Kau. Dan akhirnya Cincang tidur di ranjang Chenmo. Keesokannya Chenmo keluar kamar. Cincang juga keluar. Gak terjadi apa-apa. Sangsang berkata, gak disangka, gak terjadi apa-apa. Aku kira dia akan menerekamnya. Sekarang kita pergi ke Qianye, grup Meihua. Chenmo ke sana. Chenmo berkata, halo, aku ingin bertemu dengan Ketua Li. Apa Anda sudah buat janji? Chenmo menjawab, belum. Maaf, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Tiba-tiba, ada dua orang datang. Satu wanita dan satu lagi pria. Yang wanita berkata, Chenmo, kenapa kau ada di sini? Wanita ini adalah putri angkat Li Shufang. Jadi putri angkatnya mamanya Chenmo. Nah, saudara perempuan Chenmo Yi, Wenqing. Namanya Wenqing. Dia melanjutkan, kapan kau datang? Kenapa kau tidak menelpon dulu? Chenmo menjawab, aku ingin mengejutkanmu dan ibu. Aku nggak tahu kalau harus membuat janji. Ini aturan perusahaan. Jangan pedulikan. Ketua sedang dalam perjalanan bisnis. Aku yang akan mengurusmu. Chenmo merespon, aku membawa teman-temanku. Apa mereka juga bisa ikut? Dalam hati Wenqing, kenapa ada orang yang berpakaian seperti ini? Lalu Wenqing melihat Cincang. Dia bertanya, siapa dia? Chenmo, apa dia itu? Chenmo menjawab, jangan salah paham. Dia hanya teman. Xiaoqing, jadi dia anak sampah dari Ketua Li. Wenqing membalas, Ciruipin, panggil aku dengan nama lengkapku. Dan juga, tolong jangan menghina Chenmo. Chenmo kali ya, Chenmo. Dalam hati Chenmo, Ciruipin, aku memiliki beberapa ingatan tentang orang ini. Dia adalah putra direktur grup Meihua dan dia selalu mendambakan Wenqing. Ciruipin berkata, dia hanya anak SMA. Bukankah itu sama aja dengan terbuang? Wenqing berkata, coba katakan lagi sekali lagi. Ciruipin melanjutkan, Sekretaris Wen, perhatikan sikapmu. Aku nggak bisa menjamin bahwa ayahku akan melakukan investasi. Ciruipin, apa kau berani mengancamku dengan kepentingan perusahaan? Berhati-hatilah, karena Direktur Ci akan membayar kata-katamu dan perbuatanmu juga. Bagaimanapun, aku sudah mengatakannya. Chenmo berkata, kakak, kapan grup Meihua mengizinkan orang luar untuk memamerkan kekuatannya? Ayo pergi. Aku ingin tinggal di kamar ketua. Berani sekali dia mengabaikanku. Di KTT Qianye besok, aku akan membalasnya. Di kamar, Wenqing berkata, ketua baru aja mendapatkan sebidang tanah untuk pembangunan. Namun, beberapa bank yang semula menyetujui peminjaman, tiba-tiba berubah pikiran, sehingga menyebabkan putusnya rantai modal AS Cina atau AS Cina. Bahkan di seluruh Qianye, kami nggak bisa menemukan perusahaan yang mau bekerja sama dengan Meihua. Ketua merasa bahwa seseorang mungkin menargetkan Meihua, jadi dia pergi ke tempat lain untuk membahas pembiayaan. Apakah KTT Qianye akan diadakan besok? Iya, ketua dewan harus kembali untuk menghadiri KTT besok. Dan dia pasti akan mengajakmu. Kau istirahatlah dulu, aku akan lanjut bekerja. Chenmo berkata, Kak Wenqing, jangan khawatir. Besok, semua masalah akan diselesaikan dengan lancar. Iya, tentu saja. Dalam hati Wenqing, demi ketua dan Chenmo, aku akan bekerja keras agar Meihua tetap bertahan. Dalam hati Chenmo, dengan adanya aku di sini, masalah Meihua akan terselesaikan. Lalu di hari itu, di malam itu, kita melihat ada sebuah gedung yang terbakar api. Lihat, apinya naik ke atas. Apa bisa? Orang-orang di dalam menyelamatkan diri. Kapten, api mulai menyebar di dalam gedung. Kita hanya bisa mencapai lantai 20. Kaptennya berkata, kau tetap di sini untuk mengarahkan evakuasi. Tim lainnya ikut denganku. Selamatkan orang-orang sebanyak mungkin. Kapten, biar aku aja yang pergi. Patuhi perintahku. Ayo ikuti aku. Baik. Lalu Chenmo melihat dari kejauhan. Api itu sangat kejam. Dan manusia itu penuh kasih sayang. Aku akan membantu kalian. Dan Chenmo menggunakan sebuah gelang 3000 wick water. Dan dengan gelang itu, Chenmo memunculkan hujan untuk memadamkan api. Surga telah memberkati kita. Iya, sulit dipercaya. Hujan datang di waktu yang tepat. Hujan hanya turun dalam radius 10 meter dari gedung. Ini aneh, terlalu kebetulan. Kita melihat di biro keamanan ruang pengawasan. Orang yang di kiri berkata, jaga agar mata kalian tetap terbuka dan cari area di situ. Ya Pak. Orang yang di kanan berkata, cara hujan ini sangat aneh. Seseorang pasti mengendalikannya. Orang ini adalah Kong Tae-fun, wali kota. Tunggu, berhenti, perbesar layar pengawasan nomor 9. Saat dilihat, terlihat Chenmo. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai